Siapin dulu ya. Ini sambil nunggu yang udah punya kertasnya ukuran A4 boleh. Em, nah, kalau aku pakai ini. Jadi ini kertas. Aku tempel ke ini karton yang tebal di bawahnya, terus dikasih masking tape. Ya, jadi pinggirnya ini kalau aku sih supaya nggak miring-miring di garis 1 cm. Jadi masking tape ini gunanya supaya kertas kita nanti nggak bergelombang. Jadi kalau watercolor emang harus pakai ini wajib. Punya nggak? Mudah-mudahan punya. Nggak punya ya? Selotip biasa ada nggak? Aku nggak pakai. Oh, nggak punya selotip biasa nggak ada? Iya, nggak ada. Ya udah, oke. Jadi nanti nggak apa-apa. Jadi proses belajar juga pakai sama nggak pakai gimana gitu ya nanti. Hah? Atau mungkin ada something yang bisa di tag ke atau mungkin pakai apa ya? Supaya nggak ini nanti pasti melenting sih, nggak apa-apa, coba aja. Iya, nggak apa-apa deh, Kak. Oke, Eh, sip. Oke. Artinya, Evria kalau misalnya nggak ada selotip, kamu nanti pakai garis pinggir aja. Garis pinggir kasihlah 2 cm. 2 cm sekelilingnya supaya nggak terlalu ke pinggir, supaya nggak terlalu keriting. Jadi nanti di dalam frame itu ngelukisnya. Oke. Nasya punya alas yang lebih lebar atau mungkin apa aja deh. Kalau bisa di tape kayak gini ya. Apa aja sih pakai tape apa aja? Jadi kalau kita mau berwatercolor, ini salah satu step yang penting. Ya miring, miring gak sih? Miring nih. Karena dari pengalaman ini kertas tuh pasti keriting. Tapi nggak apa-apa, pengalaman itu penting. Oke, yuk di tape dulu. Jadi kertas watercolor itu ada ketebalannya. Ada yang 280, ada yang 260 sih paling kecil, tapi pada umumnya 280 GSM. Oke. Nah, ada yang tebelnya 300 GSM. Halo. Hai Rifat. Hai. Hai, kamu mau ikutan pakai watercolor ya? Oke. Nih, kita lagi di selotip dulu nih, Rifat. Pinggirnya supaya dia tidak bergelombang karena namanya juga watercolor, maka kita akan menggunakan banyak air. Oke. Pastikan kertasnya lurus nih, licin. Ya, rapi. Licin. Oke. Kamu kertasnya udah ada. Oke. Minta dikasih selotip. Di selotip dulu. Kalau aku ini digaris biar rapi, digaris, terus di tape. Oke, peralatannya biasa watercolornya masing-masing. Tunggu. Iya, silakan.
Lesya Kiana ikut nggak ya? Wah, Nasya tape lucu. Lesya sama Kiana nggak ikut mah? Nggak mau tuh. Oh ya udah, oke. Udah mah. Biarin biar mama bisa belajar. Oke. Kalau anak-anak ikut mama repot ngurusin. Oke, Evria ini mama aku. Oh jam. Hai tante. Iya, ini Rifat. Rifat sama Nasya tuh. Baru belajar ya. Iya, ini ada Rifat sama Nasya mah. Anaknya teman. Rifat umurnya berapa ya? Kayaknya Rifat kelas berapa ya Rifat? Lesya nggak mau ikutan. Ini ngelukis? Ya udah. Rifat tuh SD. Terus Nasya Berapa? ditanya. Kelas 3. Oh, hebat. Ditanya Eyang nih Eyang. Oke, sambil nunggu di tape dulu, cerita-cerita dulu soal watercolor. Jadi watercolor itu macam-macam, ada yang bentuknya pen. Pen itu yang seperti ini ya, apa namanya dia beku. Ya, jadi kalau compact ini keras. Jadi caranya dia mesti dikasih air supaya dia bangun. Ya. Terus ada juga yang tube seperti ini, watercolor seperti ini. Tapi kalau tube pun sebenarnya bisa kita tuang ke dalam palet kosong. Jadi kalau kita itu emang suka sama watercolor dan mau eksplorasi dengan menggunakan watercolor, sekarang tuh banyak orang-orang yang menjual namanya share tube mini pen. Nih, kelihatan ya. Jadi dia itu punya satu tube seperti ini. Ini kan banyak isinya dan harganya mahal. Kalau yang dengan merek ini ya, merek Daniel Smith. Nah, mereka itu sekarang share. Jadi dia bikin kayak gini. Dia cuma di share satu ini cuman sedikit-sedikit karena nanti juga kita akan tahu bahwa menggunakan watercolor itu nggak usah banyak-banyak. Emang cuman sedikit-sedikit. Oke, kalau Evria pakai watercolor apa kalau boleh tahu? Kamu pakai apa? Sebenarnya aku pakainya nggak pakai watercolor sih kak, karena nggak ada watercolor yang ketinggalan. Oh gitu. Tapi yang kamu punya apa? Akrilik aja. Oh iya nggak apa-apa. Tapi watercolor yang kamu punya yang ketinggalan itu bentuknya apa? Sama kayak Ranisa. Oh iya, itu mereknya Giotto. Giotto itu emang buat latihan ya, buat student grade. Sebenarnya watercolor tuh perbedaannya kenapa ada yang student grade dan harganya lebih murah gitu ya. Nanti akan terlihat, jadi dia itu kalau warna sih sebenarnya kurang lebih nanti sama ya, bisa ditebelin juga. Tapi mungkin lebih ada layers untuk sedikit bekerja keras ya kalau yang student grade. Nah, hasilnya yang beda itu memang kalau yang Giotto itu nanti dia kelihatannya kayak sedikit berbedak ya. Jadi kayak ada lapisan kalau kita pakai bedak tuh. Jadi ada kayak ada warnanya tuh bisa dilihat sih nanti ya bedanya sama yang ini. Ini tuh mereknya Kuretake. Kuretake itu merek Jepang. Nah, Kuretake ini termasuknya yang bukan yang artis grade, tapi yang sedang lah gitu. Jadi emang buat latihan juga oke. Terus ini enak sih teksturnya, aku suka. Terus kalau yang ini, yang Mijello, ini mungkin kalau misalnya suka. Nasya tuh kalau aku nggak salah suka sama yang kayak bikin
kayak komik-komik gitu. Ini mereknya Mijelo. Mijelo itu memang buat apa tuh namanya, kayak buat lukisan manga gitu. Jadi dia warnanya vibrant. Nih, lihat ya. Jadi warna-warnanya seperti ini. Gitu. Nah, ini tuh belinya aku beli yang share tube. Jadi dapetnya dikit-dikit. Nah, watercolor itu bedanya sama akrilik. Kalau kalau kita di kanvas tuh kan kita maunya gede gitu ya, bisa besar. Nah, kalau watercolor itu cenderung kita kecil aja, nggak usah gede-gede. Ya, jadi memang ini sedikit gitu ya, nggak perlu. Nggak perlu. Ini A4 nih termasuknya besar gitu ya. Biasanya mungkin A5, tapi nggak apa-apa, A4 buat kita latihan. Oke. Ini masih nunggu siapa ya? Em, kita mulai aja ya. Nggak usah nunggu. Jadi ada air. Nah, di sini aku siapin ada kuas. Jadi hari ini kita mau bikin lukisannya kayak gini. Oke. Merek apa, Nasya? Merek kuas ya? Kamu nanya kuas. Coba tulis, ketik-ketik. Kamu mau nanya apa? Oh, merek catnya aku Kuretake. Yang ini mereknya Kuretake Gansai Tambi kayak gini. Nah, ini yang 36 warna, ada yang 24 dan ada yang 12. Ini oke banget sih. Aku suka. Terus dia juga ada warna-warna gold gitu. Ada pearl. Ini aku rekomen sih kalau buat Nasya. Terus apa namanya? Oke. Jadi hari ini kita mau bikin ini. Nasya ada nanya lagi nggak? Ini mereknya Mijelo. Mijelo ini yang buat yang biasa dipakai. Ini Korea kalau nggak salah Mijelo itu. Mijelo. Tapi Mijelo itu kenapa? Kalau kalau Mijelo itu banyak yang pakai buat apa manga gitu ya. Nah, ini juga ada mereknya Sennelier. Sennelier itu merek Prancis. Nah, Sennelier ini ada dua. Ada dua grade. Yang ini yang biasa. Terus ada yang artist grade. Sennelier itu apa namanya, istimewanya dia itu pakai madu. Jadi emang catnya campurannya pakai madu, jadi smooth banget gitu ya. Oke. Nah, ini lukisannya nih Rifat. Jadi aku mau cerita dulu tentang lukisan yang akan kita kita bikin siang ini. Ini aku kasih nama, aku punya karakter. Namanya si totem. Ini namanya totem-totem kecil-kecil ini. Dia itu burung sebenarnya, burung kecil-kecil ya. Jadi burung kecil-kecil ini aku waktu itu lukis, dia itu saling bertumpuk. Jadi kayak totem gitu, tahu kan? Totem gitu. Bertumpuk, terus dia itu kayak ada di taman yang ada angin sepoi-sepoi gitu. Dia tumpuk di atasnya nih temennya, tapi nggak ada yang marah loh. Nih, lihat nggak? Ya, nih nggak ada yang. Jadi ini, hah? Jadi walaupun ada yang tidur nih, iya kayak si sumsum. Ini ada yang tidur, ada yang kakinya cuma satu, terus ada juga yang lagi senyum-senyum. Jadi mereka menjaga keseimbangan satu sama lain ya, walaupun ada yang miring-miring, tapi walaupun ada yang diinjek nih kepalanya, tapi semuanya happy-happy aja, harmoni gitu ya. Jadi nggak mereka yang saling percaya bahwa nggak akan ada yang jatuh walaupun ada angin, ada apa ya. Jadi kira-kira ceritanya si totem kayak gitu. Nah, warnanya kita hari ini akan pakai semua warna yang kamu mau. Oke, warnanya nggak ada batasan. Nah, pertama kita akan pakai kuas yang agak besar untuk bikin black backgroundnya dulu. Jadi sekarang ini kuasnya. Kuas yang kalau punya kuas yang paling besar,
Nih, masukin ke air dulu. Kalau kita sebut watercolor, maka airnya memang banyak. Nah, oke. Aku akan pakai teknik seperti ini. Jadi, latar belakangnya mau pilih warna apa? Aku di sini punya Tosca. Jadi, ambil dulu. Kalau yang pakai pen, ambil dulu terus ke sini dulu ya, karena kita mau tipis. Ya, terus bikin gini. Bikin bulat-bulat. Bulat-bulat. Airnya banyak nggak apa-apa. Kita bikin bulat-bulat. Itu apa sama apa ya, biru Nggak usah campur. Kalau misalnya mau pakai biru muda juga boleh. Biru muda atau hijau aja. Nah, kalau nggak punya Tosca, boleh pakai warna yang lain. Tapi kayaknya di koinya Mama ada deh, karena 24 warna. Mungkin yang sedikit hijau biru gitu. harus bikin. Oke. Terus yang hijau ini ada birunya juga. Aku mau pakai biru. Birunya biru muda. Nah, gimana caranya dapetin biru muda? Ini ada biru. Jadi kalau watercolor itu memang sifatnya dia itu transparan, ya. Jadi nih, memang banyak airnya. Nah, ini namanya kalau di atasnya kita tiban, ini namanya wet on wet. Jadi jangan khawatir kalau kelihatannya loh kok apa namanya kayak pecah gitu, nggak apa-apa. Justru memang teksturnya watercolor kayak gitu, dia nggak akan rata. Jadi jangan pernah harap watercolor akan rata. Emang begitu sifatnya. Nah, Evria kalau mau pakai akrilik kamu boleh, tapi bikin akriliknya jadi dia seperti watercolor. Artinya kamu bikin cair. Bisa kan ya? Oke, sip. Jadi bikin dia mengalir. Oke. Jadi boleh Pak pilih mungkin warna biru atau hijau, bikin bulat-bulat sampai bawah ya, sampai sini. Kalau ini kecipratan gini nggak apa-apa, happy little accident. Terus karena dia ini ceritanya ada di kebun, ya di kebun dengan apa namanya kayak ada cahaya gitu. Ada cahaya, kita ambil kuning, sedikit kuning, mungkin mau yellow-nya boleh, lemon yellow boleh. Jadi bayangin ini tuh kayak ada cahaya. Ya, ini nggak usah tebel-tebel, tipis aja. Emang kita akan mengharapkan dia transparan. Terus buat yang apa namanya, kok ada titik-titik nih seperti aku nih kayak gini. Ini muncul titik-titik di kertas, nggak apa-apa, biarin aja. Ini sebenarnya bukan salah kebanyakan air, tapi salah kertasnya. Ini tipe kertasnya emang, jadi ya udah biarin aja. Jadi kalau watercolor paper itu ada biasanya tulisannya berapa persen cotton. Nah, ada yang 20% cotton, ada yang 30% cotton. Nah, itu yang menentukan penyerapan dan kepekatannya gitu. Jadi kalau yang buat profesional, yang buat artist grade itu kertasnya 100% cotton. Jadi mau digosok itu bisa masih keangkat gitu. Nah, jangan lupa juga sediain tisu. Tisu dong, towel. Nah, tisu towel ini penting buat kita nanti nyerepin airnya. Karena kita banyak air nih. Terus hari ini aku akan pakai kuas-kuas kecil. Ini sambil nunggu ya. Kamu bikin bulat-bulat gini Rifat. Jadi warnanya biru, hijau, sama kuning. Kuning itu kamu bayangin ada cahaya, kayak cahaya. Nah, kayak gitu. Lebarin gitu ya di sela-selanya. Lihat ya.
Nanti kuas kecilnya itu akan kita pakai untuk ini bikin ini wajah-wajahnya ini nih. Kecil-kecil gini, bikin kakinya ya. Tapi kalau seandainya nggak punya kuas kecil, boleh nanti pakai drawing pen boleh. Ya, karena semuanya juga warna hitam. Atau mungkin pakai color pencil juga boleh. Ya, untuk supaya lebih kontrol. Tapi buat yang mau latihan pakai kuas kecil, nanti megangnya agak ngambang gitu, boleh. Ya. Oke. Sambil nungguin kering nih, aku mau tambahin kuning sedikit lagi ya. Kayaknya cahayanya kurang. Nah, pertanyaan nggak gini, kalau pakai watercolor, kalau misalnya aku ngerasa salah atau nggak suka gimana? Kalau akrilik kan bisa kita tiban gitu ya. Nah, kalau watercolor ya udah terusin aja, nggak ada pilihan lain atau ganti kertas gitu. Karena nggak bisa diedit seperti kita ngedit pakai akrilik ya. Jadi biasanya nih aku kalau pakai watercolor aku selalu sediain banyak kertas, jadi nggak usah khawatir. Ngerasa kurang nih, nanti aja kertasnya. Oke, oke. Sekarang kita buat ini yuk, bawahnya nih ada kayak rumputnya gini ya, di bawahnya ada groundnya. Kita pakai warna hijau. Boleh terserah pilih mau hijau apa yang di paletnya masing-masing. Mungkin cari yang agak lebih tua ya. Cari warna yang hijau tua. Oke, aku pakai hijau tua yang mana ya? Ini. Nah, kalau watercolor itu memang karena dia tipis, ya, apalagi mungkin kalau yang student grade kamu mesti mungkin 2 atau 3 kali kalau mau menciptakan tekstur tebal tipisnya. Ini bikin bawahnya, bikin groundnya, kayaknya rumputnya ya. Oke. Ini kalau aku udah agak kering nih. Agak kering. Nah, aku mau bikin kira-kira pohon. Aku mau bikin pohonnya karena dia di taman. Pohonnya cari warna coklat buat bahannya, coklatnya. Ini coklatnya taruh sini dulu kalau mau lihat warnanya ya. Terus kalau teman-teman misalnya baru misalnya ininya apa, watercolor pennya baru, terus nggak tahu warnanya apa, siapin juga mungkin kertas kosong untuk nyoret dulu mau ngeliat warnanya. Oke, di sini aku mau bikin dahannya, ada pohon ya, kelihatannya cuma separuh aja. Pohonnya silahkan improvisasi, kalau mau boleh ya. Jadi ini ceritanya pohonnya nongol sedikit aja. Oke, bikin dulu batangnya. Ini kalau mau lihat ini ada kuas, ini namanya kuas apa ya, lupa, tapi ini mereknya The Goya. Jadi kuas yang bentuknya seperti ini kuasnya menahan banyak air nih. Aku bilangnya kuas gendut, tapi aku lupa juga sih ada ini namanya kuas apa ya, jenis kuasnya lupa. Nah, jadi ini tuh ada yang kalau yang buat yang profesional ada yang pakai ini bulu tupai. Kalau yang ini tuh ini sintetik aja, menyerupai. Jadi ini enak sekali. Kalau yang suka dengan watercolor, kamu pasti suka kuas dengan tipe seperti ini. Oke.
Nah, sekarang kalau mau dikasih ranting-ranting, boleh pakai kuas yang lebih kecil. Kalau aku pakai kuas kecilnya, nomornya ada yang nomor 1 dan 0. Nah, jadi di sini nih sebenarnya um, oh. Oke, halo Aisyah, langsung aja ya. Aisyah ini pasti udah ngerti deh. Aisyah, kita mau bikin ini loh. Nih, lihat ya. Nih, si totem itu loh Aisyah. Oke. Jadi, langkah pertama Aisyah, kita tadi bikin ini bulat-bulat kayak gini buat backgroundnya karena dia ada di garden. Terus kasih kuning-kuning juga bulat-bulatnya. Kayak dia ada cahaya gitu ya. Oke. Dipenuhin, terus sekarang habis itu bikin ground di sini ya, kayak gini. Nanti dia berdiri si totemnya. Terus aku lagi bikin pohonnya setengah. Oke? Ya, jangan lupa di tape ya. Kamu punya masking tape nggak? Atau selotip apapun? Iya. Oke. Aku ambil kertasnya dulu ya. Oke, sip. Nah, ini yang aku share ke teman-teman, ini namanya loose painting ya. Loose painting itu emang bener-bener aku nggak pakai sketch sama sekali. Jadi biarkan saja kayak misalnya gini. Nih nggak ada. Ini kita ranting itu ikutin aja kuasnya. Mau agak-agak keriting-keriting juga nggak apa-apa. Ya, kayak gini. Ikutin aja kayak gini, gitu yang agak-agak bergelombang gitu. Bayangin ranting-ranting pohon itu nggak ada yang lurus-lurus dan teratur sekali ya. Pasti semua pernah lihat ranting pohon. Ranting pohon itu dia maunya kemana aja, pokoknya biasanya dia ngikutin sinar matahari. Oke. Nih, nanti di ranting-ranting pohon ini kita bakal taruh daun-daun. Ya, nikmatin aja nih, nggak ada yang harus begini dan begitu. Dan watercolor yang nggak rata ini justru pada teknik seperti ini sangat menguntungkan karena dia membuat tekstur sendiri. Oke. Nah, sini aku mau agak ditebelin sedikit. Ini aku mau ambil coklatnya yang lebih tua. Ya. Oke. Oke, terus sekarang aku udah mau mulai karena dia udah kering yang ini bagiannya. Aku mau bikin totem. Ada yang udah aku tungguin sampai semuanya udah selesai dengan pohon. Kalau misalnya ini bagian sininya belum kering, boleh juga mau coba bikin daun-daunnya. Kamu bisa pakai kuas yang kecil. Ini nomor 0, ini nomor 1. Oke. Daun itu juga
warnanya tuh nggak ada yang sewarna. Jadi dan daun juga nggak ada yang warnanya rata. Nah, jadi nggak usah khawatir, kita pakai berbagai warna hijau. Mau hijau apa aja boleh, yang terang. Aku mau kasih contoh bikin daun ya. Jadi ini daun itu bentuknya cuman gini. Nah, jadi warna putih di watercolor itu enggak ada. Putih itu tercipta dari ruang-ruang yang ada, yang muncul dari kertasnya sendiri. Jadi kayak gini nih, bikin daun kayak gini nih, sengaja dikasih ruang, dia nggak rata. Nih, cuman gini, cut, cut, dah cukup. Seperti itu. Nanti dia akan kasih efek ada kayak semacam cahayanya. Jadi bikinnya gitu aja. Kalau mau loose, pegangnya ujung kuasnya jangan terlalu dekat. Kalau semakin kita dekat, kita pegang seperti ini, seperti kita pegang pensil, ini gunanya supaya kita kontrol. Ya, nanti kalau kita bikin yang buat misalnya yang kecil-kecil tuh, buat bikin matanya, bikin kakinya, nanti boleh pegangnya gini. Nah, bikin daunnya cobain deh. Jauhin tangannya agak di ujung supaya daunnya loose. Ya. Oke, cobain. Ini nih bikin seperti kayak apa nih? Bentuknya gini aja. Kayak mau bikin mata gitu ya. Terus ujung daunnya agak di kayak kalau ujung mata tuh kan agak gitu ya. Nah, ada ujungnya kecil-kecil daunnya. Bayangin daun-daun ini tertiup angin. Ya, ada yang masih nempel di ranting-rantingnya, ada yang terlepas gitu. Dan daun-daun ini juga beraneka warna. Ada hijau tua, ada hijau muda, mungkin ada yang sudah menguning dan ada yang orange. Oke. Mungkin ada yang tipis, ada yang tebal. Oke. Coba pegang. Nah, kayak gitu Rifat, pegang kuasnya betul, di ke belakangin. Tuh. Coba. Saya nggak terlalu kontrol. Oke. Terus daunnya mungkin ada yang udah agak orange nih. Si orange. Orange-nya juga ada yang ya agak terbang. Di sini. Jadi bayangin ini tuh rasanya kayak sore-sore spoi-spoi gitu, ada daun-daun ya, ada angin-angin, udaranya sejuk. Oke, nanti daunnya kita banyakin lagi. Sekarang kita bikin totemnya yuk ya. Bikin totemnya aku mau pakai kuas yang ini.
Kalau kalau bisa punya kuas yang round, yang agak besar, supaya nanti kita satu kali ambil. Ya. Oke. Nah, totemnya warna apa? Warna-warni, terserah mau warna apa. Ya, kamu liatin dulu ya, aku bikin totemnya seperti ini. Aku mau pakai warna pink. Bikin totem itu gini, bulat. Besarnya segimana? Terserah kamu, totemnya boleh besar, boleh kecil. Tapi nanti kalau udah banyak, biasanya nanti akan terjadi konsistensi. Ini bulat, terus kayak bikin ini sayapnya. Kalau dia menghadap ke depan, sayapnya ke kanan dan ke kiri. Jadi bentuk dasarnya kayak gitu. Aku gedein ya, sebentar. Oke. Nah, kalau dilihat gedenya kayak gini. Nah, kelihatan ya. Totem itu bentuknya bulat. Bulat ya. Ini yang menghadap ke depan. Terus kalau dia menghadap ke depan nih sayapnya gini. Gini. Nih, menghadap depan. Udah gini bentuk dasarnya. Oke. Nah, terus ada yang ngadep samping. Yang ngadep samping gimana bentuknya? Bulat juga. Nah, mau ngadep mana? Ngadep kiri. Nah, satu ngadep kanan. Nih, cuman gini aja, sayapnya di pinggir. Terus, nih ada yang di depannya gini, ada depan. Nih, sayapnya di sini. Nah, nanti bayangin si totem-totem ini kan bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi ada yang kayak agak miring-miring. Jadi semuanya dia tuh nggak bakalan rata. Nah, ya, misalnya nih ada yang berdiri di sini, terus dia agak miring. Jadi dia misalnya ininya ke sini nih, atau ininya di sini agak miring sedikit, terus ini sayapnya gini, ini agak ke atas gitu. Ya, jadi kita bikin kayak gini bentuk dasarnya. Ini yang menghadap ke depan, ini ke samping, ini ada yang agak-agak apa namanya kayak apa sayapnya ke atas gitu ya. Ada yang sayapnya menghadap ke bawah. Oke, udah lihat ya, ini bentuk dasarnya. Jadi boleh silakan tumpuk, tapi gini, tumpuknya itu nih ya, tumpukannya gini nih. Kan kita numpuk nih, bikin bulat nih. Gini. Kasih sedikit, jangan terlalu tempel. Kasih sedikit, jadi dia nanti ada kakinya, tapi jangan terlalu jauh juga. Nah, kayak segini. Kira-kira kaki tuh segimana gitu ya. Nih, nanti kakinya ada di sini. Jadi kayak kasih gap sedikit. Jangan terlalu nempel, jangan terlalu jauh. Nih, misalnya segini lagi. Jangan lupa sayapnya. Terus dia di atasnya lagi. Misalnya kebayang kayak tower gitu. Dia tuh semakin atas semakin berat. Ada yang kurus, ada yang gendut gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang gini, mungkin dia lagi ketiduran. Nah, ini madep depan. Miring, nanti dilurusin lagi. Nah, sini gitu. Gitu ya. Coba tumpuk dulu. Boleh warna-warni ya. Oke, silakan. Jadi nanti kira-kira kayak gini ya. Tuh. Tapi nanti totem kita pasti akan berbeda-beda tumpukannya. Oke. Kok musiknya mantap. Ambil dengerin musik dong masing-masing. Aku dengerin Jobim. Rifat udah mulai numpuk totem ya. Oke. Ya, bentuknya kayak gini.
totem-totem itu menyenangkan, tidak ada yang sempurna bentuknya. Di warna ungu, mana yang ungu? Ada yang kuning. Ada yang biru muda. Ada yang merah. Kita bikin badannya dulu bertumpuk. Nanti setelah tumpukan totem ini kamu udah bikin tumpukan totemnya segimana gitu, nanti kita lanjutin lagi bikin daunnya untuk memenuhi ruang. Jadi ini tuh melukis totem ini sebenarnya ini bagus buat latihan awal watercolor ya, karena nggak ada batasannya, terus kita nggak pakai sketch juga, nggak harus ngapus pensil, kita kenalan sama teksturnya watercolor seperti ini. Nah misalnya nih, oh iya ya aku nggak mau hijau, gimana? Bisa nih kalau masih basah diserap aja nih pakai paper towel atau pakai tisu. Ini warnanya wine.
Bagus. Dulu aku suka bikin totem-totem kayak gini buat kalau ada yang ulang tahun. Aku bikinin lukisan ini. Terus totemnya jumlahnya sejumlah angka ulang tahunnya. Jadi ditumpuk, dihitung gitu. Warna kuning lagi. Nah, Rifa terserah totemnya mau berapa banyak, nggak usah ngikutin aku, nggak apa-apa. Oke. Jadi watercolor tuh uniknya dia punya karakter yang kalau basah dan kering nanti teksturnya berbeda. Jadi emang kontrolnya kita perlu apa namanya? Ya udah nanti kalau keringnya emang bentuknya kayak gitu nggak apa-apa gitu ya. Banyak acceptance di dalam watercolor. Wah, Nasya bagus. Rifat juga bagus. Rifat kalau gini, kalau aku biasanya nih bikin totem nih, basah nih semuanya nih. Terus bikin daun dulu deh gitu. Kalau udah lagi bosen yang di sini pindah, bikin daun lagi. Daun-daunnya ada yang berjatuhan di sekitar si totem. Nih, di sini kan daunnya berterbangan nih ceritanya. Ada yang jatuh-jatuh ke bawah. Oke, yang ke sana, ke sini. Dan di sela-selanya. Nggak ada komentator nih. Lu kan komentator harus nggak ada yang ngomong. Oke, aku lagi bikin daun lagi. Jadi nanti di sini yang di tempat yang agak kosong ini, nih. Jadi teman-teman bayangin ada angin, ya. Jadi bayangin ada angin yang berhembus dari sini nih, dari kiri, dari sini. Dia berhembus gitu. Nah, dia niup daun, terus ada daun yang terbang ke atas dan ada yang jatuh ke bawah. Jadi ada yang sampai ke bawah nih daun-daunnya. Ada yang jatuh, ada yang terbang ke atas.
si totem jatuh. Oke, terusin aja bikin daun dulu, nunggu totemnya kering. Daunnya jauhin, coba kalau mau pakai loose painting dipegang kuasnya mundur. Mungkin daunnya ada yang menguning, ada yang kuning, ada yang orange. Terus daunnya ada yang sudah menyentuh ground. Jadi tadi groundnya warnanya kan agak gelap. Kita pakai hijau yang berbeda. Ada daun-daun yang udah jatuh ke bawah. Di sini kayak suka numpuk gitu ya. Daun yang jatuh juga ada yang orange. Oke. Oke, sambil nungguin ganti air dulu ya. Bisa ya semuanya ya. Rifat punya ini nggak? Punya drawing pen nggak? Nggak ya? Kalau pensil warna punya? Kalau Rifat boleh pakai pensil warna nanti untuk bikin mukanya si totem. Soalnya kelihatannya totem kamu kecil banget. Evria gimana? Pakai akrilik ditipisin? Boleh diangkat?
Apa yang terjadi? Sebentar kak, Mm-mm. coba aku lihat ya. Ya. Ini ya bisa. Oh, oke. Wow, kecil. Ya, kecil-kecil ya, apa. Artinya kalau kamu kecil banget si totemnya, nanti kamu pakai mungkin boleh pakai pensil warna yang hitam atau pakai drawing pen. Jadi karena bikin detailnya ini agak detail ya. Kelihatan nggak? Ya. Ini detail banget, nih kecil-kecil. Kakinya juga tipis-tipis gitu. Kalau bisa pakai kuas nggak apa-apa, cuma pak kayak totem kamu kecil banget ukurannya, atau nggak mungkin gedein sedikit supaya lebih leluasa. Iya ini kecil banget. Nggak apa-apa, kan lucu kan, semuanya beda-beda bentuknya. Oh iya, oke. Nah itu sedang tuh Wah mau. itu bagus banget tuh. Lebih gede soalnya tante kalau kecil nggak kelihatan. Gendut-gendut nih. Mm-mm. Nggak apa-apa, totem kita semuanya nanti beda-beda. Ada yang gendut, ada yang kurus, ya. Nah, aku kasih contoh dulu ini nanti buat bikin wajahnya. Ini warna apa ya? Ini dia. Oke, nih ya. Liatin nih. Lihat ya, bikin mukanya nih. Kalau yang dari depan, boleh matanya kayak gini. Misalnya dia lagi seneng. Nah, gini aja. Terus Itu hitam ya? hitam. Nah, hitam aja. Terus kita bikin segitiga ini. Nih. Ini paruhnya. Paruhnya. Dah, ini kalau yang menghadap ke depan. Kalau yang menghadap ke samping, misalnya dia lagi kalau tidur, matanya tidur gini, bawah. Terus paruhnya madep ke atas. Dah, gini aja. Cukup. Oke. Terus ada lagi ekspresinya. Jadi dia itu kalau nggak seneng dia tidur, atau cuma gini aja. Nih, titik 2. Nah, terus ada juga yang apa namanya, paruhnya menghadap ke atas. Nah, jadi ini menunjukkan kayak wajahnya itu jadi ke atas, yang ini ke bawah. Nah, kakinya gimana? Nih ya, aku kasih contoh dulu. Ini kayak misalnya dia yang ini tidur gitu. Ini tidur. Nih paruhnya. Yang ini dia bangun, ini paruhnya. Terus yang ini dia bangun, ini paruhnya. Yang ini dia titik doang. Biasanya aku kalau yang titik doang juga nggak pakai paruh, jadi kayak dia diem aja gitu. Terus yang ini dia merem. Terus ini paruhnya. Oke. Ini ada juga yang kayak gini agak nyamping. Ya, agak nyamping, jadi dia gini. Nah, agak jadi kayak lagi nengok gitu. Paruhnya boleh bawah aja. Gitu ya. Kalau misalnya ini. Terus dia kayak nunduk gitu. Kalau mau kayak dia nunduk ke bawah, paruhnya dia dihadapinnya ke bawah. Kalau dia mau kelihatannya lagi dangak ke atas, paruhnya di ke atasin. Oke. Terus bikin kakinya. Nah, karena dia bertumpuk satu sama lain, jadi kakinya itu, ini yang paling bawah nih. Dia yang injek ground. Dia kakinya gini. Ya, kaki burung ceritanya ininya 3. Nah, nih dia ada di ground nih. Kayak gini. Terus ini kesini dia di ground. Terus dia gini.
Terus ini dia nih gede, gimana nih, dia nginjek kepalanya gini, terus nginjek mukanya, ya gitulah kira-kira. Terus ini dia juga satu kakinya ke sini, satu lagi kakinya ke atas. Terus yang ini kakinya lurus, misalnya gini. Ini kakinya ke bawah, dia sikapnya gini. Terus yang ini miring. Ini satu kakinya gini, dia lagi main. Terus ada yang gini. Ya, jadi bebas ya. Pokoknya bebas-bebas aja. Ini akan menentukan nanti ekspresinya dia gimana. Nah, lihat ya. Kira-kira kayak gini. Bisa ya? Gampang. Terus ini karena totemnya udah warna pink, jadi oh iya, ada yang pakai kacamata totemnya. Boleh pakai kacamata. Kacamatanya warna biru deh, karena totemnya udah pink. Nih, dia pakai kacamata. Boleh kacamatanya boleh merah atau pink. Misalnya, ada lagi yang pakai kacamata. Gitu. Oke. Terus nanti terakhir aku suka kasih kayak blushing gitu pipinya. Ini karena dia udah warna merah, warna pink, jadi ada kayak cut gitu, tipis aja. Jadi ngasih blushnya tipis, cuman titik-titik doang. Didandanin gini, cut ya, ini deh. Bisa ya. Udah jelas ya cara bikin wajahnya ya. Oke. Oh, waktu itu ada teman aku yang cowok, dia bikin totemnya gini nih. Tuh, tunggu, aku bikin dulu ya. Dia bikin totemnya kayak gini nih, Rifat. Misalnya kayak gini. Matanya X. Dia bikin matanya XX gitu. Lucu deh. Boleh kamu kalau mau bikin matanya X. Iya. Mati tapi senyum-senyum gimana? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Dia bikin waktu itu XX semua ya. Mati semua. Itu Givo. Ya kan? Totemnya dia X semua. Mati. Ya udah jangan deh kalau mati. Itu karena Givo aja aneh. Ini ya, coba lihat tuh. Ya, gampang ya. Nah, lihat. Jadi totemnya dikasih nyawa ini namanya. Jadi udah ada ekspresinya, ada jiwanya. Oke, nah aku udah siap nih. Buat yang mau belajar pakai kuas kecil. Nah, kalau mau pakai kuas, pakai watercolor itu ngambang megangnya. Serap dulu, karena kita cuman pakai ujungnya aja.
Jadi ini udah langkah terakhir kalau kita udah mulai bikin wajahnya dan langsung kakinya ya. Aku langsung bikin kakinya. Ini paruhnya menghadap ke bawah, kalau dia kayak agak nunduk gitu. Ini yang paling bawah pada tidur. Kalau mau pakai color pencil boleh, buat bikin detailnya. Diserut dulu pensilnya. Lihat ya, totemnya aku bentuknya pada keriting. Justru itu yang jadi karakteristiknya watercolor ini. Ini bulu tupai bagus. Lagi. Aisyah kekejar sampai mana, Ai? Baru bikin itunya, Apa? burungnya. Oh, udah sampai burung. Oke. Ya. Aisyah mah udah banyak latihan, jadi bisa cepet. Ini ada yang kakinya ke atas, ke samping. Ini ada yang paling atas, tidur lagi. Semuanya santai aja.
Mau dipakein masker boleh burungnya. Aku punya totem yang pakai masker. Waktu itu pernah bikin. Tapi ada di rumah. Waktu awal pandemi bikin totem, mereka bikin tumpukan tulisannya pray. Terus pada pakai masker. Pas kalau selesai. Oke. Sekarang aku mau tambahin sedikit groundnya kurang. Tadi pakai warna apa ya? Udah deh. Oh iya, blush on-nya belum. Blush on-nya. Pipinya. Pipinya kita kasih titik. Titik. Tipis saja. Nanti dia muncul sendiri. Ditutul aja nih. Sekarang mau nambahin daunnya sedikit. Udah deh. Biar seru kasih cipratan dikit deh.
Mau kasih ciprat warna apa ya? Oke, baby blue. Ciprat dikit. Trut. Ratanya terlalu kasar nih. Layarnya terlalu blok. Oke, coba pakai. Oke, ini ciprat sedikit. Trut. Oke, nyipratnya kalau dari agak jauh dia lebih halus. Oke, udah deh. Selesai. Belum pakai kacamata. Oke, kacamatanya lupa. Terakhir, tinggal kacamata nih. Punya Rifat ada yang pakai kacamata nggak? Oke, makasih juga. Oke, kalau udah selesai, kita udah jam 3:30 ya, nggak kerasa. Pria, boleh dikasih lihat nggak? Angkat dong. Nanti kamu boleh foto ya kalau udah kering, udah selesai, udah semua detail mungkin. Lucu. Kecil-kecil. Kamu bisa pakai kuas tuh, F. Kamu pakai apa? Detailnya? Aku pakai spidol. Oh, iya, oke. Nanti di foto ya, nanti di Aku seneng. Iya. Oke, nanti itu foto ya kalau udah kering gitu, di foto yang bagus. Aku bikin lagi deh nanti kalau misalnya buat sehari-hari. Iya, bikin aja. Lucu loh ini, kamu boleh numpuk-numpuk yang banyak, mungkin sambil dihitung jumlahnya berapa. Kalau aku suka aja sih. Terus dia nanti miring-miring. Mbak Reza tuh nenangin gitu. Menenangkan jiwa. Iya. Iya. Nanti di waktu luang boleh bikin totem-totem lagi. Ada yang gendut, ada yang kurus, ya dia semuanya happy aja. Ada yang diinjak, nggak apa-apa gitu ya. Tante. Ya, kamu udah selesai? Oh iya boleh. Aku mau lihat dulu dong. Boleh nggak diangkat? Hore, keren. Nanti difoto ya, yang jelas ya. Oke, terima kasih. Rifat ngantuk ya. Bye-bye Rifat. Oke, aku udah selesai. Yang masih mau detailing terus, boleh silahkan lanjutin masing-masing ya. Aisyah sampai mana? Boleh diangkat nggak? Bentar lagi masih bikin dulu ya. Belum bisa.
Oke, nanti ini karena udah jam 3:30, aku selesaikan ya sesi ini. Nanti di foto ya. Semuanya udah bisa kan ya? Ada yang mau ditanya nggak? Tadi masih inget ya bikin ekspresi wajahnya kayak gini. Oke, sederhana aja. Nggak usah rumit-rumit. Oke? Nih. Oke, nanti difotoin, ini difotoin di grup, nanti bisa lihat sambil ngedetail ya. Ngedetailinnya boleh pakai drawing pen, boleh pakai spidol, boleh pakai kuas. Terserah aja, warnanya hitam. Oke. Sampai di sini dulu ya kelasnya. Sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Terima kasih ya semuanya. Selamat sore. Dadah. Ya, bye-bye. Bye. Seneng ya. Iya, mudah-mudahan enjoy semuanya ya. Nanti di-share di grup ya fotonya kalau udah jadi. Silakan diterusin. Masih pada anteng. Oke. Aku tutup ya. Oke, makasih. Oke, dadah.